Setiap kita punya kisah masing-masing dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Dan dalam menjalani perjalanan hidup ini, pasti ada masa-masa kita menghadapi badai kehidupan. Dan di dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, saudara, seringkali kita butuh kekuatan baru untuk mampu bertahan, bahkan mampu mengatasi badai kehidupan tersebut. Firman Allah menegaskan, saudara, bahwa dalam kita menghadapi badai kehidupan kita bisa seperti Raja Wali yang mampu mengatasi badai dan tantangan hidup. Bagaimana supaya kita mampu kuat dan seperti Raja Wali mampu mengatasi segala tantangan hidup dalam menghadapi tantangan kehidupan kita? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu orang-orang lain, keluarga saudara dan teman-teman saudara mengalami janji firman Tuhan saudara? Silakan share renungan ini sehingga mereka juga akan diberkati. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah topik tentang mampu mengatasi segala tantangan hidup seperti Raja Wali mampu mengatasi badai. Apakah saudara rindu tetap kuat dan mampu mengatasi segala tantangan kehidupan saudara seperti Raja Wali mampu mengatasi badai? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang.
Kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah, yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan bersama. Dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang bagaimana tetap kuat dan mampu mengatasi segala tantangan hidup. Adakah saudara yang saat ini sedang menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan saudara? Ada tantangan yang berat, ada masalah dan persoalan yang berat yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara? Dan apakah saudara rindu, saudara mampu tetap kuat, bahkan mampu mengatasi segala tantangan kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Yesaya, pasal yang ke-40, mulai ayat 27 sampai ayat 31. Saya akan membacakan bagi setiap saudara. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, Israel ditegur tentang apa yang mereka pikirkan. Dan firman Tuhan ini mau mengarahkan mereka bagaimana seharusnya mereka berpikir dan bagaimana seharusnya mereka bertindak sesuai dengan pikiran yang diajarkan di dalam firman Tuhan ini, saudara. Dan di ayat 27, di mana di sana teguran yang diberikan kepada umat Tuhan adalah karena keluh kesah mereka dan kesalahan mereka dalam berpikir tentang Tuhan. Di mana ayat 27 dikatakan, "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Atas tantangan, atas persoalan yang dihadapi oleh umat-umatnya, dan kemudian karena beratnya tantangan persoalan itu, yang membuat mereka berpikir bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan, dan Tuhan tidak memperhatikan mereka. Adakah saudara pernah mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Israel, yang akhirnya mengeluh seperti ayat yang ke-27 ini? Di mana saudara menghadapi tantangan hidup yang berat. Saudara menghadapi persoalan yang berat. Dan tantangan hidup persoalan saudara itu berlarut-larut. Dan saudara tidak melihat campur tangan Tuhan dalam tantangan dan persoalan hidup saudara. Dan akhirnya membuat saudara berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan saudara. Ketika umatnya Israel berpikir demikian, firman Allah berkata kepada mereka, "Mengapa engkau berkata demikian?" Artinya apa, saudara? Pikiran mereka itu salah. Ketika mereka berpikir bahwa dalam persoalan mereka, dalam tantangan hidup mereka, Tuhan tidak peduli, itu pikiran yang salah. Dan jika dalam kehidupan kita, saudara, mungkin saya dan saudara pernah berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan dan Tuhan tidak peduli dalam tantangan dan persoalan hidup yang kita hadapi. Itu pikiran yang salah, saudara. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya cara berpikir yang benar dalam kita menghadapi tantangan hidup kita. Dan tentu saja cara berpikir yang benar itu juga dibarengi dengan tindakan. Karena kalau kita salah berpikir dalam menghadapi tantangan kehidupan kita, maka tindakan kita juga akan ikut salah. Tetapi jika cara berpikir kita tentang Tuhan itu benar dalam kita menghadapi tantangan kehidupan kita, maka tindakan kita juga akan benar. Nah, itu yang saya rindu kita belajar dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya nanti, saudara. Bagaimana seharusnya cara kita berpikir tentang Tuhan dalam kita menghadapi tantangan hidup kita, dan bagaimana seharusnya kita bertindak. Dan jika kita bertindak benar, kita akan belajar apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, di video pertama ini saya ingin kita melihat cara berpikir pertama dan bagaimana tindakan kita atas cara berpikir itu, dan apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita jika kita berpikir benar dan bertindak benar dalam tantangan dan persoalan hidup yang kita hadapi. Saudara, saya akan membaca ayat yang ke-28, di mana di sini dikatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?" Jadi firman Allah mau menegaskan bahwa apa yang mereka pikirkan itu salah. Lalu firman Allah menegaskan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?" Dan apa yang mau diberitahukan oleh Tuhan supaya cara berpikir mereka benar, maka di sini dikatakan, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Saudara, hal pertama yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan tentang Tuhan, di mana tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang mau ditegaskan di sini, saudara, adalah kemahakuasaan Tuhan, di mana Dialah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung.
Artinya, dalam mereka menghadapi tantangan kehidupan mereka, bahwa Allah lah yang berkuasa, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dan Dia juga berkuasa atas segala persoalan dan tantangan kehidupan mereka. Mereka berpikir adalah bahwa mereka berpikir Tuhan tidak memperhatikan, mereka berpikir Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan mau menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang sanggup mengatasi segala masalah persoalan mereka. Dan kemudian di ayat yang ke-31 di sana dikatakan, dengan cara berpikir yang benar bahwa Tuhan Allah itu berkuasa, maka ayat 31, tindakan yang harus diambil, dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan dengan cara berpikir yang benar, bahwa Allah itu berkuasa, maka tindakan yang benar yang harus diambil oleh umat-umatnya, yang harus dilakukan oleh umat-umatnya, itu ada di ayat 29, saudara. Di mana Dia mengatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bahwa Allah yang berkuasa tadi bukan tidak peduli, tetapi Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Umat-umatnya lelah dan tidak berdaya menghadapi segala tantangan mereka. Maka Allah yang berkuasa itu tadi, firman Allah menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan tiada berdaya. Bukannya Allah tidak peduli, tapi malah ditegaskan Allah yang berkuasa itu memberi kekuatan dan semangat kepada yang lelah dan tiada berdaya. Lalu kemudian ayat 31 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau bicara tentang kekuatan, orang-orang muda dan teruna-teruna, remaja-remaja, itu adalah orang yang paling kuat. Tetapi kalau mereka mengandalkan kekuatan mereka, maka orang-orang muda pun akan lelah dan lesu, dan teruna-teruna pun akan terjatuh. Jadi firman Allah mau menegaskan bahwa dalam menghadapi segala tantangan hidup, dalam menghadapi badai hidup, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, karena orang yang paling kuat pun, yaitu orang-orang muda dan teruna-teruna, mereka akan menjadi lelah dan lesu, bahkan terjatuh kalau mereka mengandalkan kekuatannya. Dan kemudian firman Allah menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dari ujung ke ujung. Artinya Dia Allah yang berkuasa, dan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa tindakan yang harus dilakukan oleh umat-umatnya setelah mereka punya konsep pikir yang benar? Di mana ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi bagaimana supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan? Karena kalau dengan kekuatan kita tidak mampu, seperti orang muda akan menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna malah akan terjatuh. Tetapi bagaimana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, yang Allah yang berkuasa itu, yang menciptakan langit dari ujung ke ujung? Di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi saudara, setelah kita punya konsep berpikir yang benar bahwa Tuhan itu berkuasa dan Dia Allah yang peduli, Dia akan memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi segala tantangan kehidupan kita, maka tindakan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah menanti-nantikan Tuhan. Berharap kepada Tuhan, berharap Tuhan menolong kita, menantikan waktu Tuhan untuk menolong kita. Karena firman-Nya sekali lagi menegaskan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya sekalipun dalam kehidupan kita, tantangan demi tantangan datang ke dalam kehidupan kita, tapi kita akan mendapat kekuatan baru, kata firman Tuhan. Sehingga kita akan mampu dan kuat menghadapi, bahkan mengatasi segala tantangan kehidupan kita. Dan saudara lihat, digambarkan di sini, saudara, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara tahu Raja Wali? Mungkin setiap kita sudah pernah mendengar cerita tentang Raja Wali, saudara. Bahwa kesukaan Raja Wali itu adalah menghadapi badai. Kenapa? Karena ketika badai datang, seringkali Raja Wali akan terjun menghadapi badai itu. Karena ketika dia menghadapi badai itu akan mengangkat dia lebih tinggi. Dan firman Allah menegaskan bahwa orang yang di dalam kehidupannya punya konsep pikir yang benar dalam menghadapi tantangan. Orang yang dalam kehidupannya bertindak benar dalam menghadapi tantangan. Maka orang itu akan seperti Raja Wali, di mana ketika badai datang, dia akan hadapi badai itu dan dia akan semakin naik terbang tinggi oleh kekuatan sayapnya. Ketika kita berpikir benar dan bertindak benar dalam menghadapi tantangan dan badai kehidupan kita, maka tantangan itulah yang akan mengangkat kita lebih tinggi. Karena ada kekuatan baru dari Tuhan dalam kita menghadapi badai dan tantangan kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara, kita perlu punya konsep pikir yang benar dan bertindak dengan benar dalam kita menghadapi badai kehidupan kita. Di mana konsep pikir kita seharusnya kita berpikir bahwa apapun yang kita alami, sekalipun kadang-kadang sepertinya Tuhan tidak peduli, tetapi dalam pikiran kita, dalam kesadaran kita, kita harus tetap percaya dan tetap menyadari bahwa Tuhan itu peduli. Dan dia Allah yang berkuasa karena dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan langit dari ujung ke ujung. Kata firman Tuhan untuk menegaskan kekuasaannya. Dan dia Allah yang peduli memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan dalam perjalanan hidup kita yang harus kita lakukan adalah kita menanti-nantikan Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang tidak terbatas itu. Kita menunggu waktunya Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang tidak terbatas itu. Untuk memberi kita kekuatan dalam mengatasi segala tantangan hidup, dalam mengatasi segala persoalan kehidupan kita. Saudara, apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Sekali lagi, apakah saudara sedang menghadapi tantangan yang berat, persoalan yang berat, badai hidup yang begitu kuat dalam kehidupan saudara? Maka setelah kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara, ada dua hal yang ditekankan. Kita harus punya konsep pikir yang benar dan tindakan yang benar dalam menghadapi tantangan kehidupan kita. Di mana dalam konsep pikir kita, seberapa berat pun badai kehidupan saudara, dan seberapa lama pun saudara sudah menghadapi badai itu, yang harus kita sadari adalah bahwa Allah itu peduli dan dia akan memberi kekuatan kepada yang lelah. Allah itu peduli dan dia Allah yang berkuasa. Tidak terbatas kuasanya. Seberapa berat, seberapa sulit, seberapa tidak mungkin pun masalah saudara diselesaikan. Badai hidup saudara dilenyapkan. Allah itu adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dari ujung ke ujung, kata firman Tuhan. Maka dengan konsep berpikir yang benar itu, tindakan yang benar yang harus kita lakukan adalah tetap nantikan dia, saudara. Seberapa lama pun dan seberapa sulit pun, tetap nantikan Tuhan. Karena ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita, yang indah pada waktunya. Dia akan mengubah segala badai hidup itu. Bahkan dia akan pakai badai hidup itu untuk mengangkat kehidupan kita, sama seperti Raja Wali dalam menghadapi badai. Badai itu malah yang mengangkat dia terbang tinggi. Jadi hal pertama yang kita sudah belajar, saudara, konsep pikir pertama yang harus kita miliki, Allah itu Allah yang berkuasa. Dan dia peduli kepada kita. Apapun tantangan kehidupan saudara, apapun persoalan yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, jangan pernah menyerah. Hadapi tantangan saudara dengan konsep pikir yang benar. Hadapi tantangan dan persoalan dan badai hidup saudara dengan tindakan yang benar. Dengan tetap berpikir bahwa Tuhan itu peduli, dia Allah yang berkuasa. Dengan tetap menanti-nantikan Tuhan akan campur tangan dan menyelesaikan segala tantangan kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan
dan alami Tuhan memberi kekuatan bagi saudara untuk mampu mengatasi segala badai kehidupan saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami sudah belajar bersama ya Tuhan. Bagaimana seharusnya kami menghadapi tantangan hidup kami. Bahwa kami harus punya konsep berpikir yang benar. Bahwa Allah itu Allah yang berkuasa dan peduli kepada kami saat kami menghadapi tantangan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami akan terus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Dan kami akan menyaksikan Tuhan memberi kami kekuatan baru. Sehingga kami mampu mengatasi segala tantangan hidup kami seperti Raja Wali. Kami akan mengatasi segala tantangan dan badai kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.